Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita kali ini. Tema 8, subtema 3, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi pokok pengaruh gaya terhadap benda. Namun sebelum saya mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, marilah kita mengingat kembali bahwa gaya yang diberikan pada benda berpengaruh terhadap benda tersebut. Pengaruh terhadap benda ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, mempengaruhi perubahan bentuk benda, mempengaruhi perubahan arah benda, serta mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Pengaruh gaya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari biasanya adalah gaya gravitasi. Jika benda semakin jauh jaraknya dengan pusat bumi, maka gaya tarik bumi menjadi semakin kecil. Serta gaya gesek, yaitu semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek semakin kecil. Manfaat pengaruh gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Maka benda-benda di bumi tidak akan terlempar di angkasa. Makhluk hidup bisa berjalan di atas tanah, serta benda-benda yang ada di bumi tidak akan melayang di udara. Yang kedua adalah gaya gesek, yaitu makhluk hidup tidak mudah tergelincir saat berjalan. Benda tetap berada di tempatnya, serta bisa dimanfaatkan pada sistem pengereman. Gaya pegas memiliki manfaat, bisa kita gunakan untuk bermain ketapel, penggunaan per pada ballpoint, pada neraca pegas, serta per pada kasur spring bed. Manfaat dari gaya otot yaitu saat mendorong benda atau saat mengangkat benda, serta saat menarik benda, seperti yang kita inginkan. Sedangkan gaya magnet memiliki manfaat, yaitu biasa diletakkan pada pintu kulkas, pada ujung obeng, ujung gunting, kompas, tempat pensil, atau dinamo. Manfaat pengaruh gaya gesek. Keuntungan dari gaya gesek yaitu contohnya adalah ban yang dibuat bergerigi dengan tujuan memperbesar gaya gesek sehingga mengurangi risiko selip dan memperkecil kemungkinan kecelakaan. Yang kedua adalah sistem pengereman dengan membuat gesekan antara plat rem dengan kampas rem agar kendaraan bisa berhenti seperti yang kita inginkan. Berikutnya adalah penggunaan sol sepatu dibuat bergerigi agar orang tidak tergelincir saat berjalan. Sedangkan tukang perabot menggunakan amplas untuk menghaluskan kayu sebelum didempul dan dicat agar hasilnya lebih bagus dan menarik. Sekarang adalah kerugian gaya gesek. Dua benda yang bergesekan pasti akan aus atau susut karena gesekan. Benda yang bergerak akan mengalami penurunan kecepatan akibat bergesekan dengan benda lain. Contohnya saat kita berkendara, jika melawan arus angin maka terasa akan lebih lambat. Kemudian, kerugian akibat gesekan pada komponen mesin dapat dihindari dengan menggunakan minyak pelumas atau oli. Begitu pula gesekan antara gear dengan rantai bisa dihindari dengan menggunakan oli pekat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.